Tahun ini punya sejarah besar buat Indonesia. Ribuan orang turun ke jalan, 6 tuntutan diseruin, dan puncaknya gedung DPR diduduki massa. Bukan cuma sehari atau 2 hari, tapi berhari-hari hingga akhirnya Soeharto melengsarkan diri. Inilah reformasi. Ya, mungkin kalian udah sering dengar soal ini di buku-buku pelajaran atau di media sosial. Tapi sebenarnya gimana reformasi bisa terjadi? Semua berawal dari 2 kata, Orde Baru. Ya, ngomongin Orde Baru itu rumit banget. Yang jelas, Orba tuh bermula ketika sebuah surat sakti bikin Jenderal TNI ini akhirnya jadi bisa ngambil alih semua kekuasaan presiden. Pak Harto waktu itu ngebangun pemerintahan impiannya yang super terpusat dan militer jadi pemeran utamanya. Dan ya, mereka gak cuma ngejagain keamanan negara, tapi juga duduk di berbagai kursi pemerintah, jadi gubernur, wali kota, bahkan megang perusahaan negara. Salah satunya bapak satu ini yang diangkat jadi direktur BUMN pas masih jadi perwira tinggi TNI. Apalagi selain hal-hal tadi, catatan Orba juga dipenuhi noda-noda hitam lain. Penghilangan orang, pembungkaman media, sampai penembakan misterius mereka-mereka yang dianggap preman. Semua ini bikin banyak orang resah dan berujung ke pertanyaan kita di awal tadi, yakni kelahiran reformasi. Gimana sebenarnya peristiwanya? Jadi saat itu setelah orang-orang makin resah, yang bikin makin parahnya tahun segini Indonesia kena getah krisis ekonomi di Asia yang bikin harga-harga melambung tinggi. Timbul unjuk rasa di mana-mana. Banyak yang berakhir bentrok sama aparat, tapi yang lebih ngeri sampai ada nyawa mahasiswa yang melayang. Tapi waktu itu bukannya takut, orang-orang justru tambah marah. Terus yang bikin kondisi makin kacau, di antara warga ada bibit permusuhan yang berujung jadi kerusuhan. Toko dan perusahaan dihancurin massa, terutama yang punya orang-orang keturunan Tiongkok. Dan iya, di ujung semua kekacauan inilah unjuk rasa memuncak dan akhirnya Soeharto jatuh bersama Orde Baru. Berakhirnya Orde Baru ngebuka panggung reformasi di Indonesia. Disinilah Indonesia nyoba menyusun ulang demokrasi satu persatu. Media massa akhirnya berhenti dikekang penguasa, hak asasi manusia makin dilindungin, dan ABRI yang dipecah jadi TNI dan Polri nggak lagi bisa seenaknya ngisi kursi-kursi pejabat. Ini juga jadi upaya pemenuhan salah satu tuntutan reformasi tadi. Soalnya ABRI yang jadi pejabat punya kekuasaan yang rentan